Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Izzatil Hasanah dalam Kentang Saji Podcast. Ruang berbagi inspirasi, informasi dan cerita seputar umroh dan haji. Sahabat, umroh adalah impian banyak orang. Ada yang menabung bertahun-tahun, ada yang menyisihkan rezekinya sedikit demi sedikit, ada orang tua yang cita-citanya hanya ingin melihat Ka'bah sebelum usianya semakin lanjut. Ada juga yang berkata yang penting sampai ke tanah suci. Lalu setelah uangnya terkumpul, setelah persiapannya sudah matang, kopernya sudah dikemas, ternyata tiba-tiba tidak pernah terjadi keberangkatan. Sahabat, marak dan memang ini sudah menjadi berita yang sangat viral beberapa waktu terakhir, yaitu tentang penipuan travel umroh terhadap jamaah. Nah, hari ini kita akan melihat dari dua sisi, dari sisi travelnya dan juga dari sisi jamaahnya. Dan tentu saja bersama saya hari ini narasumber yang luar biasa. Beliau adalah praktisi umroh dan haji. Beliau juga adalah owner sekaligus direktur utama PT Mahali Wisata, Ustadz Haji Muhammad Irhami LCMM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali bersama beliau lagi, dan hari ini kita akan membahas berita yang lagi viral nih Ustadz ya. Betul. Bukan hanya di kancah apa istilahnya kalsel kita ya, tapi ini juga beritanya nasional Ustadz ya, tentang penipuan travel terhadap jamaah umroh. Nah Ustadz, sebagai pertanyaan pembuka nih Ustadz, ketika Ustadz mendengar kalimat penipuan travel, apa nih yang terbersit pertama kali di pikiran Ustadz sebagai orang yang sudah lama terjun di industri ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar kasus penipuan travel umrah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan hal ini sangat menyayat hati kita, dan tentunya kita sangat berempati kepada masyarakat yang menjadi korban. Memang dunia bisnis, apapun hal itu ya, dunia bisnis apakah bergerak di bidang jasa, produk dan sebagainya, memang kejadian tipu menipu ini memang pasti ada ya. Artinya namanya bisnis, apakah itu kadang bisa dikatakan menipunya dengan sengaja atau karena memang manajemennya agak kurang pas, tidak rapi, sehingga terjadi kesalahan atau penipuan. Dan ini tentunya korbannya adalah masyarakat, yang mana masyarakat kita sudah menabung bertahun-tahun, yang mengorbankan sudah materinya, tenaganya, waktunya untuk menyempurnakan ibadah umrah, namun dengan kejadian itu sehingga pupuslah harapannya. Dalam hal ini kami dalam praktisi, maksudnya dalam juga mengelola travel umrah dan haji, kalau kita lihat, kalau kita boleh membagi dari faktor kesengajaan pelaku travel umrah dalam menipu jamaah, itu saya menganalogikan, mengklasifikasi penipuan travel itu kepada tiga bagian, tiga klasifikasi. Sebagaimana dalam bab dalam fikih itu ada kitabul jinayah, kitabul jinayah jarimatul qatl, itu bab pembunuhan ya, kriminal pembunuhan. Di situ ada tiga pembagian. Jadi pertama itu ada al-qatlul amad, yaitu sengaja. Yang kedua adalah al-qatl syibhul amad, yaitu pembunuhan semi sengaja.
Oh, sumi. Sumi. Yang ketiga adalah al-qatl al-khata, yaitu pembunuhan karena keliru atau kesalahan, tidak sengaja. Jadi ada 3 pembagian dalam kitab jenayah jarimatul qatl itu. Nah, begitu juga dalam kasus penipuan travel umrah ini, saya menganalogikan kepada bab ini, itu juga ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah memang travel tersebut sengaja dari awal untuk menipu. Astagfirullahaladzim. Artinya travel itu memang niat dari awal, mulai dari dibentuk memang mereka punya menyewa kantor misalnya, ya kan, mengumpulkan dana setoran umroh misalnya, dan lain sebagainya, memang terencana seperti itu. Itu memang niat, naudzubillah min dzalik ya, artinya mudah-mudahan diselamatkanlah dari hal ini. Jamaah juga artinya harus peka dalam melihat travel tersebut. Artinya dia memang punya kelompok sindikat, kemudian kantor yang disewa mungkin lah. Ada kelompok sindikatnya, Ustaz? Ya, memang sengaja. Bahkan itu bisa terjadi di haji biasanya. Astagfirullah. Ya. Itu yang pertama, memang sengaja. Yang kedua adalah penipuan sengaja, apa semi sengaja ya. Semi sengaja ini seperti apa ini? Parsial, maksudnya separuhnya sengaja enggak sih? Iya, iya. Nah, inilah yang banyak terjadi di masyarakat kita, di daerah kita ini. Artinya travel tersebut didirikan dan dijalankan awalnya dengan niat yang baik, dengan niat yang soleh, ingin membantu masyarakat untuk mewujudkan, untuk berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun dengan berjalannya waktu, sehingga ada beberapa keliruan dalam manajemennya. Di antaranya mungkin karena cash flow-nya, setoran jamaah umrah misalnya, uang yang masuk itu digunakan untuk keperluan pribadi atau bisnis yang tidak sehat. Itu kan ada pemicunya. Artinya tadinya sengaja, artinya tidak sengaja. Niatnya bagus, cuma dalam mempraktekkan untuk menjalankan travel ini tidak pas. Iya, paham. Jadi antaranya tidak memisahkan travel bisnis dengan travel pribadi, rekening pribadi dengan rekening bisnis misalnya. Mungkin juga karena adanya promo ya. yang terlanjur ya. Promo yang terlanjur, intinya adalah cash flow, dana umrah itu dipakai untuk bisnis yang tidak sehat, bisnis yang lain. Artinya mungkin diputar untuk keperluan yang lain seperti itu. Betul. Nah, disinilah akhirnya ketika berangkat jamaah mungkin pertama kali, 2 kali, 3 kali lancar, akhirnya dengan berjalannya waktu gali lubang tutup lubang. Ketika ada masalah, collab, dan akhirnya jamaah jadi korban. Nah, di sini banyak, artinya saya lihat beberapa travel yang terjerumus di klasifikasi yang kedua ini. Adapun yang ketiga. Itu adalah penipuan tidak sengaja, artinya memang benar tersalah. Sebenarnya bisa dikatakan bukan penipuan sebenarnya. Karena dia juga tidak menginginkan. Cuma dengan adanya faktor yang terjadi di belakang, akhirnya tidak bisa berangkatkan jamaah. Contoh misalnya adalah musibah yang terjadi, misalnya gagal visa, atau misalnya penerbangan yang cancel, atau penerbangan yang delay sehingga menyebabkan di sana ada bookingan hotel yang hangus dan sebagainya, yang mana pihak travel pun tidak ingin kejadian itu terjadi. Cuma karena memang ada kejadian yang tidak bisa dihindari, akhirnya, dan itu juga memang harus tanggung jawab travel ya, selaku pelaksana, selaku penyedia jasa memang harus bertanggung jawab dalam keadaan ini, sehingga jamaah menuntut untuk bertanggung jawab dan travel tidak bisa bertanggung jawab. Mungkin bisa mencari solusi atau tidak bisa bertanggung jawab. Intinya adalah ada kegagalan keberangkatan dikarenakan
faktor musibah seperti itu. Poin ketiga ini saya lihat bisa dikatakan penipuan atau tidak ya. Yang jelas itu ada sesuatu yang terjadi di luar kendali lah seperti itu. Jadi ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah memang disengaja. Yang kedua dikarenakan semi-sengaja. Iya. Yang ketiga adalah apa tadi? Yang ketiga adalah Kekeliruan atau musibah yang menyebabkan jamaah tidak berangkat seperti itu. Yang sebenarnya tidak disengaja ya Ustaz ya. Betul, disengaja. Iya. Ya travel tidak ingin terjadi sebenarnya hal itu kan. Musibah. Masya Allah, luar biasa. Ini Ustadznya membahasnya dikaitkan, dianalogikan seperti fikih ya Ustadz. Jadi artinya ketika kita memandang suatu masalah bukan pada satu sisi ya, misalnya ini murni kesalahan, iya memang salah sebenarnya Ustadz lah. Nah sekarang seperti ini Ustadz, kan yang marak khususnya yang di daerah kita ini sebenarnya bukan konsumsi kita aja Ustadz ya, di nasional juga ya. Kan kasusnya seperti ini Ustadz, yang justru gagal memberangkatkan jamaah ini adalah travel yang justru tidak berizin Ustadz. Lah pertanyaannya kenapa jamaah ini kok bisa sampai percaya gitu? Iya. Nah sebenarnya kita sebagai pelaku atau praktisi travel di Indonesia ya, itu ada Kementerian Haji sekarang namanya, Kementerian Haji dan Umrah, yang membawahi atau yang me-SK-kan travel yang berizin, yang diberikan izin untuk bisa berangkatkan jamaah haji dan umrah. Nah, pihak Kementerian Haji dan Umrah ini pun sebelum mengeluarkan SK travel tersebut atau yang dinamakan dengan PPU ya atau PHK untuk haji, itu mereka juga memberikan persyaratan yang banyak sebenarnya. Nah oleh karena itu poin yang pertama adalah sebenarnya travel umrah dan haji itu tidaklah mudah dalam menjalankannya. Pertama harus melewati syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Yang kedua adalah dalam fakta lapangan juga. Kita berbicara atau membahas mengenai travel dulu ya. Ya, travel. Yang kedua adalah dalam fakta lapangan bahwa dalam menjalankan travel umrah dan haji ini juga tidak mudah. Bisa dikatakan travel itu adalah high risk, artinya risiko yang besar, termasuk kategori bisnis yang mempunyai risiko yang besar. Karena poin-poin dalam umrah itu sangatlah banyak. Misalnya kita berbicara mengenai visa. Visa ini keluar dan tidaknya itu kan otoritas Saudi Arabia. Pemerintah Saudi Arabia, yang mana kadang di situ bisa terjadi sistem down, juga bisa terjadi, artinya aplikasinya atau sistemnya itu sedang mengalami gangguan, juga bisa terjadi. Kemudian mengenai maskapai juga bisa terjadi dengan delay misalnya, atau keterlambatan, atau reschedule juga bisa, apalagi dan kejadian geopolitik yang memanas kemarin ya, itu banyak reschedule maskapai. Belum lagi dari segi hotel, banyak sekali faktor-faktor yang poin-poin dalam bisnis umrah ini yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang sangat besar, sehingga manajemennya itu harus rapi, harus cermat. Ini poin yang kedua. Artinya pertama, pihak Kemenhad sudah memberikan ketentuan-ketentuan. Yang kedua, fakta di lapangan memang sulit dalam menjalankannya ini. Dan yang ketiga, kembali kepada travel tersebut, apakah dia ingin bertanggung jawab atau tidak. Nah, kayaknya ini yang paling penting Ustaz. Iya. Apapun masalahnya. Integritasnya ini sebenarnya. Kembali kepada integritas pelaku travel tersebut. Ketika mengalami suatu kendala di lapangan, apakah bertanggung jawab atau tidak. Nah, sehingga oleh karena itu, ini kembali kepada masyarakat sebenarnya. Kembali kepada masyarakat dalam memilih travel. Yang pertama, memilih travel ada poin pertama, carilah travel yang berizin.
yang mempunyai legalitas yang pasti, yang jelas, yang mempunyai sudah mengantongi lah SK, dan itu bisa didapat informasi tersebut di Kementerian Haji dan Umrah atau di media online juga bisa ya kan. Travel umrah yang sudah memiliki izin. Artinya cek dulu legalitasnya Betul. sudah berizin atau belum. Itu poin pertama. Iya, paham. Jangan sampai jamaah itu berangkat menggunakan travel yang tidak terdaftar. Iya. Itu sangat disayangkan. Mengapa sangat disayangkan? Karena travel yang berizin sekarang sudah banyak. Iya. Mengapa harus memilih travel yang tidak berizin? Nah, di sini yang sangat disayangkan. Yang kedua adalah jamaah atau masyarakat jangan sampai hanya tergiur dengan harga-harga yang murah. Ya. Soalnya banyak Ustaz, Ya, promo-promo. promo-promo. Ya, harga murah itu kita tidak mengatakan setiap harga murah itu penipuan, bukan. Cuma harus berhati-hati lah. Ketika memilih harga murah itu harus berhati-hati. Maksudnya berhati-hati adalah yang pertama masuk akal lah. Misalnya harga standar umroh itu 30 juta. Standar. Ya kalau ternyata menerima brosur atau ada yang mengajak dengan keberangkatan dengan harga 24 juta kan, itu kan sangat banyak perbedaannya, selisihnya gitu. Artinya perlu dipikirkan lah ini fasilitasnya apa ya kan. Atau misalnya 30 juta dengan standar bintang 3 misalnya, ditawarkan 30 juta dengan standar bintang 5, itu juga kan perlu dipelajari lebih lanjut lah, diperjelas. Di cross check Ustaz ya, Cross-check, cek betul dulu. Nah, itu yang kedua. Artinya jangan tergiur dengan harga yang murah. Atau dengan kata lain di bawah harga standar. Di antara harga yang murah itu ya banyak juga travel yang mengadakan harga murah promo, artinya yang ya masih masuk akal dalam hitungan. Atau kadang juga kita lihat ada beberapa travel yang kadang mengeluarkan harga promo itu sekali-kali misalnya lah, oke lah. Cuma kalau kita cermati misalnya harga standar 30 juta, sedangkan travel A ini mengeluarkan harga 25 juta. Setiap bulan. Dan misalnya juga sudah harganya murah, kemudian diminta untuk pelunasan misalnya 5 bulan sebelum berangkatan. Masya Allah. Ini kan sudah ada Ada indikasi. sudah ada indikasi. Cuma jamaahnya kadang atau masyarakat berkata, oh, itu biasanya sudah berangkat, pernah berangkatkan jamaah umrah. Itu bukan jaminan juga. Sudah berangkat, siapa tahu kan gak di lubang tutup lubang. Iya. Intinya. Di awal tadi lancar, pada akhirnya kan. Iya. Jadi yang pertama legalitas, yang kedua jangan tergiur harga murah. Ya kalau memang melihat harga murah yang masuk akal lah. Masuk akal. Yang ketiga adalah lihat jam terbang travel tersebut. Jam terbang, maksudnya jam terbang di sini adalah lihat berapa lama sudah dalam menjalankan travel tersebut. Track recordnya. Berapa lama sudah menjalankan, kemudian berapa jamaah ini berangkatkan, ya kan? Ya mau cek kantornya di mana misalnya. Dan yang terakhir adalah jangan hanya mendengar ajakan teman misalnya. Itu. Ajakan teman ternyata temannya juga agent ya kan. Ternyata teman yang ngajak ini juga agent dari travel tersebut. Akhirnya terjerumus. Iya. Jadi boleh saja mendengarkan saran dari teman atau kenalan. Cuma harus cek juga lah. Harus mencek juga travel yang diajak travel yang berangkatkan tersebut. Jadi ini adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan kepada masyarakat semuanya untuk bisa hati-hati lah. Iya. Nah kalau yang imbauan dari Kementerian Umrah dan Haji ini ada 5 pasti sebenarnya. Betul. Ya. Pasti kalau izinnya, ya dari zaman Kementerian Agama betul ada 5 pasti yang mereka gaungkan itu. Pasti visanya, ya. pasti pesawatnya,
pasti hotelnya, Iya. pasti tanggalnya, Pasti sudah berizin ya. sudah izinnya Iya, betul. travelnya Iya. sudah berizin. Makanya biasanya 5 pasti ini diminta pihak travel untuk menulis di brosur tersebut. Iya sudah. Jadi ketika pihak travel membuat flyer atau brosur yang diedarkan baik online maupun offline, itu 5 pasti ini harus ada tertera, tertulis. Jadi yang pertama legalitasnya dulu ya. Ya legalitasnya. Lihat di brosurnya itu nomor SK-nya ada nggak? Apakah travel tersebut hanya mengantongi izin umrah atau juga mengantongi izin haji? Itu biasanya ada di brosur. Yang kedua adalah visa. Sebentar Ustaz, motong Iya. sedikit. Berarti artinya setiap travel ini ada yang memang hanya untuk mengantongi izin umrah tapi belum haji ya Ustaz ya? Betul. Betul. Jadi memang ada travel haji travel umrah yang tidak mengantongi izin haji. Kalau umrah itu kan biasanya PPIU ya. Iya. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah PPIU. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Kalau haji itu PHK, penyelenggara ibadah Haji khusus. Iya, Nah, iya, ini. Iya. Nah, setiap travel PHK yang mempunyai izin haji itu pasti sudah mempunyai izin umrah. Oh, seperti itu. Ya, jadi kalau PHK itu berarti dia sudah melewati atau sudah mengantongi izin umrah. Namun sebaliknya, travel umrah itu belum tentu mengantongi izin haji. Iya. Oh iya, masya Allah, paham. PPU dan PHK istilahnya. Karena mungkin ada persyaratan khusus ya Ustadz ya. Dan itu punya SK masing-masing. Artinya nomor izin masing-masing berbeda. Yang mana tiap beberapa tahun ada akreditasinya dan juga ada bank garansi yang ditentukan oleh pihak Kementerian Haji. Nah, ya, masya Allah, iya. Jadi yang pertama tadi legalitasnya, yang kedua pesawatnya. Jadi lihat di brosur itu pesawatnya apa? Iya. Apakah menggunakan misalnya Etihad atau misalnya Garuda atau Saudi Airlines misalnya, tertera di sana jelas. Yang ketiga hotelnya. Ditulis juga hotelnya, baik di Madinah maupun di Makkah. Jadi apabila ada brosur atau flyer yang ditemukan, kita lihat di sana tidak ada SK izin umroh, kemudian hotelnya tidak dicantumkan, Apa nama hotelnya? nama hotelnya tidak dicantumkan, pesawatnya juga tidak dicantumkan misalnya, apalagi misalnya alamat kantornya tidak dicantumkan. Ini sudah jadi pertanyaan besar nih, ini travel atau apa kan? Ini jamaah masyarakat harus cerdas dalam melihat atau mempelajari sebuah flyer brosur. Terus pasti visanya Ustaz. Visa. Iya. Kalau visa itu memang tidak bisa ditampilkan di brosur ya. Cuma dengan adanya SK, adanya hotel, adanya tiket, itu adalah syarat-syarat untuk meng-apply visa. Jadi dengan adanya kepastian beberapa poin tadi, maka visa akan keluar. Dan biasanya itu keluar sekitar 1 minggu sebelum berangkatan atau 10 hari lah. 1 minggu biasanya sebelum berangkatan sudah keluar dan bisa ditanyakan pihak travel. Seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz informasinya. Ini akan menjadi insight, menjadi masukan ya buat jamaah yang khususnya akan melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana nih agar uang yang sudah ditabung bertahun-tahun, yang memang rencananya mau berangkat ke Tanah Suci, itu bisa terlaksana dengan nggak sekedar cuman aman ya Ustadz ya, benar-benar nyaman seperti itu. Nah, itu tadi tips dari Ustadz. Nah Ustadz, sekarang Ustadz, ini kan kita taruh, sebenarnya apapun alasannya kan tadi yang 3 tadi entah memang travelnya ini memang berniat menipu atau misalkan semi ataupun karena memang murni kesalahan kan. Nah, dengan adanya travel yang salah ini loh kok jemaah kok bisa percaya ya Ustadz ya, kira-kira apa sih yang
yang mendasari hal itu? Apakah kita kan sekarang ini hidup di zaman medsos ya Ustadz ya, yang luar biasa. Mungkin ini apakah memberikan pengaruh yang luar biasa pada akhirnya jamaah ini percaya gitu, akhirnya memilih travel itu yang justru travel ini ternyata bermasalah. Nah seperti itu Ustadz. Memang kalau kita ingin mencermati, kalau semuanya itu dikembalikan kepada musibah ya memang musibah ya. Cuma ketika kita diberi kemampuan untuk bisa mempelajari atau menghindari musibah tersebut kan alangkah bagusnya seperti itu. Contohnya dalam memilih travel. Artinya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, sebelum memilih travel itu harus benar-benar cermat. Bahkan dianjurkan untuk istikharah. Ya itu disebutkan. Oh seperti itu Ustaz, istikharah. Kalau memang di dalam kitab Al-Idah itu karangan Imam Nawawi membahas lebih detail mengenai haji umroh ini, itu dikatakan bahwa di antara adab sebelum melaksanakan perjalanan ibadah haji dan umrah itu, umrah khususnya itu bisa beristikharah. Dianjurkan beristikharah. Yang pertama dari segi waktunya, kapan melaksanakannya. Yang kedua adalah biro perjalanannya. Kalau kita berbicara zaman sekarang ya, karena travel atau biro perjalanan itu mereka lah yang nanti akan mengurus dari fasilitas, kemudian pembimbing, tour leader, dan juga nanti sana mutawifnya kan. Artinya memang jamaah itu dianjurkan untuk istikharah. Jadi berusaha dan istikharah. Ya berusahanya dalam mencari informasi tadi ya. Travel yang mana ya kan? Apakah sudah pengalaman, paket yang mana? Itu bagus beristikharah. Seperti itu. Ya kalau sudah berusaha maksimal artinya mencari informasi sedalam-dalamnya mengenai travel yang dipilih. Ya kalau memang sudah terjadi, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Rasulullah. Tapi indikasi sudah kita jelaskan tadi. Indikasi itu sudah kita jelaskan. Bisa diidentifikasi sebenarnya. Di antaranya harga murah, ya kan? Kemudian yang terus berulang tadi Ustaz ya. Ya, harga murah terus berulang. Kemudian setoran pelunasan diminta misalnya jauh hari kan. Cuman kalau 1 bulan semuanya aman gak sih Ustaz sebenarnya? Iya, untuk pelunasan standar itu sebenarnya adalah sekitar 40 sampai 20 hari sebelum berangkat. Itu sangat standar travel. Tapi kalau sudah berbulan-bulan sebelumnya, ini patut diwaspadai ya Ustaz ya? Waspadai. Berbeda misalnya dia meminta 50% pembayaran misalnya 5 bulan sebelumnya. Itu bisa. Maksudnya masih masuk akal lah. Karena biasanya promo itu didapatkan dari tiket yang harus diisut jauh-jauh hari. Jadi harus melunasi bayar 50% misalnya ketika pendaftaran atau ketika 4 bulan sebelum lewat, sebelum keberangkatan itu bisa. Cuma kalau diminta untuk pelunasan 4-5 bulan sebelumnya itu sangat jarang. Maksudnya sangat jarang adalah tidak ada maskapai, visa dan hotel meminta pelunasan di awal-awal. Makanya yang standar itu adalah 1 bulan sebelum keberangkatan pelunasan. Yang biasanya DP sekitar 5 sampai 10 juta ya kan. 5 jutaan lah, 10 juta. Dan pelunasan itu 1 bulan sebelum keberangkatan, itu sangat standar sekali. Nah di situ. Iya. Baik Ustadz, kalau seandainya Ustadz nih diberi kesempatan untuk berbicara kepada seluruh pemilik travel di Indonesia, apa yang akan Ustadz sampaikan? Pada umumnya adalah bisnis travel umrah ini adalah sama sebenarnya dengan bisnis jasa yang lain. Travel, apakah bidang travel atau jasa yang lain atau produk yang lain ya. Cuma kita ini berbisnis pada perihal ibadah. Ya kan, artinya bisnis yang menyangkut dengan Mekah dan Madinah. Iya. Bisnis yang berkaitan dengan
kepercayaan orang yang ingin menjalankan ibadah haji dan umrah. Artinya di situ ada suatu amanah yang sangat besar sebenarnya. Kita sebagai pelaku bisnis ini sangat bersyukur, alhamdulillah sekali. Artinya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan pelayanan, memberikan pendampingan kepada jamaah. Untuk itu bisnis ini adalah bisnis yang berkaitan dengan ibadah dan seperti yang saya jelaskan tadi, bisnis yang berisiko besar. Oleh karena itu hal-hal yang berpotensi untuk resiko yang besar itu dijauhi lah. Apalagi sampai menggunakan uang jamaah untuk bisnis yang lain, apalagi misalnya kepentingan pribadi, itu naudzubillah sangat riskan, sangat bahaya, dan itu bisa menyebabkan klasifikasi yang kedua tadi, artinya penipuan semi ya. Niatnya baik kan, cuma manajemen di dalamnya bobrok. Saya tidak sengaja, saya tidak menipu, cuma perilakunya menipu, ya kan? Artinya tidak sesuai dengan niat, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya adalah niatnya baik, oke, cuma manajemen atau perilaku di dalamnya tidak sesuai. Sedangkan yang kita lihat adalah perilakunya kan. Seperti itu. Maka yang pertama adalah karena bisnis ini berkaitan dengan ibadah dan resiko yang besar, untuk berhati-hati dari segala aspek, dari segi keuangan, manajemen kantor juga. Karena kesalahan sedikit bisa mengakibatkan hal yang fatal. Ya kan? Contohnya misalnya kan kesalahan informasi, jam misalnya pesawat aja kita tulis ya kan jam 8 malam, nggak tahu jam 8 pagi kan ketinggalan pesawat. Iya. Itu contoh ya. Contoh hal-hal yang itulah. Ada satu kecelakaan kerja aja biasanya tuh berlanjut sama ini sama kesalahan yang lain otomatis kan. Misalkan tadi kayak ketinggalan pesawat, pada akhirnya merembet ke yang lain. Satu kesalahan bisa merembet kepada kesalahan yang lain. Itulah. Iya, baik, luar biasa sekali ya pesan Ustadz kepada berat tadi kata Ustadz ya, kepada seluruh Baik Travel. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz, sebagai penutup nih kebersamaan kita pada hari ini, tadi kan udah kepada pemilik travelnya. Nah, sekarang apa nih pesan Ustadz untuk jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh, khususnya Ustadz, karena ada kasus ini Ustadz ya, karena akhir-akhir ini ada bisa dibilangnya penipuan seperti itu, jamaah yang gagal berangkat ataupun yang jamaah yang gak bisa balik lagi ke sini kan, pada akhirnya dibantu sama pihak tertentu atau pihak terkait lainnya. Nah, akhirnya jamaah ini pada akhirnya gini Ustadz, jadi kayak was-was, ragu, cemas Ustadz ya. Jadi berdampak juga gitu lah untuk travel-travel yang lain. Nah, mungkin ada yang ingin Ustadz sampaikan kepada jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Jamaah atau masyarakat dalam melaksanakan ibadah umrah, khususnya dalam memilih travel dimanapun berada ya, di daerah manapun. Yang pertama adalah tentunya luruskan niat karena Allah. Artinya memilih travel ini memang sesuai dengan niat yang baik. Jangan memilih travel dikarenakan faktor-faktor yang tidak penting. Apakah karena misalnya karena travel tersebut banyak artisnya misalnya, mohon maaf ya. Artinya kan apa hubungannya dengan umroh ya kan? Yang kedua misalnya memilih travel karena misalnya ya macam-macam lah yang tidak ada hubungannya dengan substansi umrah tersebut. Ini kan ada pergeseran misalnya. Ya kan sana niat tergantung niat Allah, ini gitu ya. Kalau karena Allah ya memang harus didasari segala gerak-geriknya, segala langkahnya itu berarti karena Allah juga. Tidak bisa kita mengatakan karena Allah cuma
Tapi langkah-langkah yang untuk kesananya itu berbeda dengan tidak berlandaskan dengan niat karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cermat dalam memilih travel, mempelajari, mendalami, menggali informasi. Tapi jangan juga ya seperti gimana ya parno gimana ya kepo ya. Si banyaknya parno sudah kayak takut gitu akhirnya semuanya. Sama seperti itu, padahal nggak semua. Nggak semua juga, artinya ya kita lihatlah travel kan, kalau sudah ada legalitasnya, jam terbangnya sudah lama, sudah pengalaman kan, mungkin bisa dilihat dari testimoni jamaah ya kan, ya bismillah, artinya kembalikan pada Allah sudah. Istiqoroh tadi ya Ustaz ya, jangan lupa sebelum berangkat. Tidak sulit istiqoroh itu kan, cuma 2 rakaat. Masya Allah. Itu memang dianjurkan ketika kita dihadapkan untuk memilih dalam beberapa pilihan. Apalagi ini sebenarnya termasuk pilihan yang pilihan sangat utama ya. Pilihan dalam perihal yang besar sebenarnya kan, karena kita mengeluarkan biaya yang besar. Iya, betul. Itu perlu istikharah. Ya, ada lagi Ustaz? Yang ketiga, segala sesuatu yang agak meragukan tadi perlu di cross check kembali. Dari misalnya harga yang murah, ini kenapa murah ya kan? Apakah ini memang murah terus paketannya? Oh, biasanya murah karena hari jadi misalnya, atau murah karena promo sekali-kali kan, oke lah. Dan promonya masih masuk akal ya kan? Kalau promonya sudah masuk akal, jadi paksakan. Jadi beberapa indikasi yang membahayakan seperti itu tidak perlu terlalu tergiur lah seperti itu. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz sudah berkenan berbagi informasi, berbincang di sini. Khususnya kita hari ini tadi mengulik ya dari 2 sisi, dari sisi travelnya ataupun dari sisi jamaahnya. Nah, semoga pertemuan kita pada hari ini memberikan kita atau membuka wawasan kita ya. Kemudian ini juga menjadi bisa dibilang ya salah satu persiapan kita juga, terutama dari segi memilih travelnya yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, karena kita berangkat ke sana tadi ya Ustaz ya, karena kita mengeluarkan biaya yang lumayan besar ya, ini juga perihal besar, artinya dari awal itu benar-benar harus dikaji, benar-benar harus dicermati, ya benar-benar harus dipelajari dulu agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus-kasus viral yang terjadi belakangan itu tidak terjadi pada kita ataupun keluarga kita. Nauzubillah min dzalik, semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Ya baik, sahabat, demikian sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di episode berikutnya di Kentang Saji bersama saya Nur Izzatil Hasanah. Dan terima kasih banyak Ustadz sudah berkenan hadir berbagi informasi di sini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.